Allahumma arhamna ya. Kita teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un. Insyaallah semua sudah hafal ya. Adik-adik sudah hafal surah Al-Ma'un? Halo? Sudah hafal belum? Ya, insyaallah ya. Jadi dalam surah Al-Ma'un ini Allah menjelaskan bahwasanya tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Maka dijelaskan adalah orang-orang yang mereka yang suka menghardik anak yatim, yang enggan memberi makan orang-orang miskin, gitu ya. Jadi ternyata kalau kemudian kita itu enggan menyantuni anak yatim, enggan membantu fakir miskin atau kaum duafa, kita tergolong orang-orang yang menjadi pendusta agama. Maka masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah, yang dilakukan oleh majelis taklim Raudhatul Maad dan kemudian beserta semua barangkali yang ikut hadir semua ini masya Allah adalah mempraktekkan dan mengamalkan ayat ini agar kemudian senantiasa mendapat ridho dari Allah Taala, gitu ya. Dan masya Allah ini adalah aktivitas yang luar biasa, ya, yang kemudian sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala, ya. Sehingga kita tidak tergolong menjadi pendusta agama. Karena orang beriman itu dikatakan oleh Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang itu benar imannya atau sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan tatkala kita saling berbagi, kemudian saling membantu, masya Allah, kata Nabi, mana pasal sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta kalian yang kalian sedekahkan itu. Bahkan Allah akan berjanji akan mengganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik, bahkan yang lebih berkah janji Allah Taala. Ya. Dan satu hal yang harus kita pahami, yang balasan Allah itu Bapak Ibu sekalian, ya, rahimani wa rahimullah, balasan Allah itu tidak mesti juga berbentuk harta. Ya, jadi balasan Allah itu bisa bentuknya yang lain. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mengatakan Bapak Ibu semua, rezeki Allah itu di dunia yang Allah turunkan itu ada 4. Ya. Ada 4. Pertama yang paling artinya adalah yang paling rendah itu adalah harta. Yang paling rendah dikatakan al-malu huwa adna darajat rizq. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia. Dan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan harta itu adalah wal afiyah a'la darajat rizq. Dan tingkatan yang lebih tinggi daripada harta itu adalah kesehatan. Adalah apa? Kesehatan. Dan bisa saja Allah nggak ganti dengan kemudian ibu-ibu yang bersedekah, berinfak, bapak ibu yang bersedekah, kemudian nggak diganti oleh Allah berupa harta juga, tapi Allah sehatkan. Sebagaimana di antara keutamaan sedekah itu kata Nabi apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian itu dengan sedekah. Ini menjadi dalil apabila bapak ibu punya sakit tertentu yang kemudian susah sembuhnya, maka kata Nabi bersedekahlah. Dan tatkala bersedekah itu mohonlah kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho dengan apa yang aku lakukan ini dan aku lakukan ini karena Engkau ya Allah, maka ya Allah jadikanlah sedekahku ini sebagai penyembuh dari sakit. Maka kita bertawasul dengan amalan kita. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana ada 3 orang pemuda yang bertolak kaki di dalam gua, yang mereka bertawasul masing-masing dengan amalannya. Nah, termasuk di Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah, bisa saja Allah gantikan. Allah berjanji untuk menggantinya. Ganti Allah itu lebih banyak dan lebih baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW, kalau kita berbuat atau melakukan kebaikan tertentu, maka ganti Allah itu pasti lebih baik, pasti lebih banyak. Jangankan itu, kita baru niat saja melakukan kebaikan sudah diberi 1 pahala. Kalau kita kerjakan 10 kebaikannya, kita baca Quran saja 1 huruf dikalikan berapa?
10, kemudian kalau di dalam Ramadan lebih banyak lagi itu sampai 70, kemudian lipatan dan ganti atau kemudian dari pahala yang kita dapatkan. Ya, makanya Ramadan ini kita dianjurkan juga untuk baca Quran. Bahkan kenapa? Karena Nabi kita SAW saja setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril, dan kemudian Rasulullah SAW itu dengan malaikat Jibril itu tadarus Quran. Artinya lah, kemudian mereka saling membaca. Nah, kita di Ramadan sudah berapa ini? Berapa hari Ramadannya? 16 hari ya. Dan kalau misalkan one day one juz berarti sudah 16 juz ya. Ada yang sudah 16 juz? Sudah ya? Ada yang sudah khatam? Alhamdulillah. Ada yang justru itu Ustaz. Ada yang justru itu. Kalau cuma minum jus juga ada juga gitu ya. Jadi nggak bisa kalah ya. Nah, masya Allah ya. Nah, kembali kita jamaah yang sama. Jadi Allah akan mengganti semua kebaikan kita itu dengan yang lebih banyak. Ya, sampai dikatakan apa? Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kesehatan itu adalah rezeki juga dari Allah Ta'ala, dan itu rezeki yang lebih tinggi dibandingkan harta. Dan ada yang derajat yang tinggi di atas harta itu yang Allah berikan kepada kita, yaitu rezeki itu. Apa itu? Yaitu wassalahul abna afdalul anwa' ar-rizq, yaitu anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah itu adalah derajatnya lebih tinggi dibandingkan kesehatan. Ya, jadi rezeki Allah itu satu yang paling rendah apa tadi? Harta. Yang paling lebih tinggi dari harta apa? Kesehatan. Lebih yang di atasnya lagi apa? Keturunan yang saleh dan solehah. Bisa saja kita bersedekah itu Allah nggak balas dengan harta juga, tapi Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Anak kita dijadikan anak yang berbakti, anak yang patuh kepada kita. Bisa saja balasan Allah seperti itu. Dan bahkan yang ketiga, yang paling tinggi, yang keempat adalah waridur rabbil alamin fahuwa tamamur rizq. Dan rezeki yang paling tinggi dari itu semua adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di dunia dan akhirat. Tapi yakinlah, semua yang kita keluarkan, semua yang kita jalankan, keluarkan jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih. Dan orang yang rajin sedekah, rajin berinfak itu, rajin membantu saudaranya, Allah akan ringankan bebannya. Allah akan berikan dia jalan keluar juga dalam setiap permasalahannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'aunil akhi." Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Siapa yang meringankan beban orang lain, kata Nabi, di dunia, Allah akan ringankan bebannya juga di akhirat. Siapa orang-orang yang mengangkat kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Masya Allah. Tapi ingat, bagi kita nih yang bapak-bapak ibu sekalian yang Allah berikan rezeki kita bersedekah hari ini, jangan pernah berharap orang yang telah kita bantu, orang yang kita sedekahi, jangan pernah berharap orang itu membalas kebaikan yang sama dengan kita kepada kita. Karena kenapa? Karena yang berjanji untuk membalas kebaikan kita itu adalah Allah. Yang berjanji untuk membalas kebaikan kita semua itu adalah Allah Ta'ala. Gitu ya, Masya Allah. Jadi Allah yang akan membantu kita, Allah akan menggantinya. Walaupun kemudian adabnya, kalau misalkan ya kita kemudian senantiasa melihat kebaikan mereka. Nah, tapi ya Masya Allah, mari kita kemudian lakukan ini ya, Insya Allah dengan yang luar biasa ya, dengan ibadah yang luar biasa saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Dan termasuk tadi ya, jika Bapak Ibu sekalian menyantuni anak yatim ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini jaraknya di surga. Jadi Nabi sallallahu mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan tengahnya. Berarti apa? Orang yang suka menyantuni anak yatim itu jaraknya dekat dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semoga ibu-ibu ini, bapak semua yang kita hadir semua di
mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Ya, bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Dan tidak hanya itu, bahkan Nabi pernah mengatakan, "Atuhibbu an yalila qalbaka wa tudriku hajatuka irham yatim wamsah ra'sah wa'at'imhu min ta'amika yalika qalbuka wa tudriku hajatuka." Kata Nabi SAW begini, apakah engkau, ya bicara Nabi SAW berkata para sahabat, apakah engkau suka hatimu yang keras itu menjadi lembut, dan kemudian hajatmu atau keinginanmu itu dipenuhi oleh Allah? Maka kalau engkau suka hal itu, maka jamaah yang setara, sayangilah anak-anak yatim